Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, kembali lagi bersama aku Natasha Liotania. Welcome to Mix and Match, sebuah program yang memberikan inspirasi dan tips untuk kalian semua dalam berbusana. Nah, kira-kira tema kita apa ya hari ini? Langsung aja kita lihat video berikut ini. Fashionista, tanggal 21 April di Indonesia diperingati sebagai peringatan, yaitu pahlawan emansipasi wanita. Tema busana untuk peringatan Hari Kartini biasanya identik dengan kebaya, busana tradisional yang sering dikenakan oleh R.A. Kartini. Selain kebaya, Anda juga bisa memadukannya dengan kain batik atau busana tradisional lainnya. Beberapa busana yang kerap menjadi pilihan ialah pilihan kebaya dengan berbagai warna dan motif, seperti kebaya Jawa dengan garis leher V yang khas, model panjang dengan hemline lurus, dan umumnya tanpa tambahan motif. Selain itu, Anda juga bisa memilih kebaya modern dengan sentuhan yang lebih kekinian. Tak lupa, kombinasikan kebaya dengan kain batik sebagai rok untuk tampilan yang elegan dan khas. Jika Anda ingin tampil lebih modern, Anda bisa memadukan kain tradisional dengan t-shirt atau atasan lainnya. Selain itu, kain tradisional bisa dikenakan sebagai bawahan atau sebagai aksesoris. Fashionista, seperti apa pilihan gaya busana untuk Hari Raya Kartini? Let's find out, Fashionista! Nah, itu dia tadi tema kita hari ini. Dan sekarang aku sedang berada di workshop seorang desainer yang terkenal dengan koleksi-koleksi etniknya. Kira-kira siapa desainernya? Kalau gitu langsung aja ikutin aku terus. Halo Ibu, apa kabar? Hari ini cantik sekali Ibu. Ibu, aku mau nanya nih Bu, Ibu ini sejak kapan sih terjun ke dunia fashion? Karena aku ngeliat pas aku masuk ke showroomnya ini bajunya bagus-bagus, koleksinya ada banyak, jadi aku penasaran sejak kapan nih Ibu terjun ke dunia fashion? Aku tahun 1996 itu bikin perhiasan. 1996 udah bikin perhiasan, itu saya baru lahir Bu. Terus tahun 2000 saya baru bikin pakaian. Sampai sekarang. Itu dari perhiasan terus berpindah ke pakaian tuh ceritanya gimana? Saya nggak berpindah, jadi perhiasan tetap bikin, tapi saya tambah bikin pakaian jadi. Karena saya tuh senang banget dengan pakaian dan fashion semua. Jadi ya saya akhirnya bikinlah pakaian, karena saya juga basicnya kan dulu sekolahnya fashion. Oh, jadi dulu itu sekolahnya fashion? Iya, saya waktu itu ikut suami saya di Amerika, di San Francisco. Suami saya sekolah, saya juga sekolah ambil fashion. Oh, wow, keren banget fashionista. Itu dulu sekolah fashion berapa lama Bu? 4 tahun. 4 tahun sekolah fashion, itu berarti diajarin ngejahitnya, bikin pola, kayak gitu semua ya? Itu bukan. Saya bukan, dulu beda. ambilnya fashion merchandising, di mana saya jadi ikut terjun fashion show, ikut aksesorisin fashion show-nya Donna Karan, terus bikin fashion display, dep store di sana. Oh gitu. Udah Bu, masih agak-agak awam kalau aku sendiri soal kuliah fashion gitu, jadi aku penasaran banget, makanya tadi aku nanya-nanya, aku kulik-kulik kuliahnya kayak gimana segala macam. Oke deh, nah kalau untuk brand Ibu sendiri yaitu Kasya, itu baju-bajunya seperti apa sih? Baju-baju saya itu semua nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama? Apa tuh maksudnya? Jadi maksudnya punya satu desain, warna beda-beda. Satu desain? Warnanya beda-beda. Mungkin satu bahan, motif bahan, modelnya beda-beda. Iya, jadi kalau ketemu teman pakai baju yang sama, motifnya, tapi modelnya beda gitu. Iya. Jadi eksklusif gitu atau ya? sama desain, tapi warnanya beda. Tipe baju dari Kasya ini alirannya itu kemana Bu?
Alirannya macam-macam. Apa aja tuh Bu? Dari etnik, Etnik? saya juga banyak bordir dan payet, dan juga banyak dari bahan-bahan lace, blue velvet, terus juga ada bahan-bahan print yang saya desain sendiri printnya. Lalu kalau misalkan desain print sendiri, itu idenya atau inspirasinya Pokoknya itu dari mana? inspirasi mungkin seperti saya punya kain banyak kain songket gitu ya. Terus saya print itu songketnya. Jadi karena songket itu kan terlalu berat kalau kita bikin baju ya. Semuanya seperti kain tenun NTT itu kan berat. Jadi panas. Jadi saya bikin di bahan yang lembut gitu biasa dipakainya. Jadi orang juga enak dipakainya. Ini di workshop ini tuh koleksinya lengkap atau ada apa aja Bu? Di sini lengkap lah. Saya tuh belanja setiap 6 bulan. Saya ke China atau ke mana aja, ke Thailand gitu, beli payet-payet, beli bahan. Jadi banyak yang nggak sama di sini. Jadi saya punya ruangan. Ada satu ruangan isinya cuma payet, batu-batuan, kristal. Terus ada satu ruangan di atas itu ada ruangan bahan-bahan India. Dan saya selalu, sekarang saya suka nggak senang kepanasan, semua bahannya dari sutra. Ada ruangan isinya tuh semua bahan etnik dari Sabang sampai Merauke, etnik. Nanti kalian bisa lihat. Terus ada lagi ruangan tekstil kayak di toko tekstil. Jadi semua digulung-gulung gitu juga. Oke deh, nah kalau untuk brand Kasya sendiri itu tipe yang ngikutin tren banget atau enggak? Ya, saya ngikutin tren sih untuk warna gitu-gitu juga. Kalau kayak tahun ini, 2025, trennya apa Bu? Merah tuh selalu ada untuk biasanya untuk 17 Agustus atau untuk Imlek. Terus warna-warna winter, maksudnya warna marun, hijau tua, pokoknya warna tua-tua gitu. Untuk Ibu Shirley sendiri tuh hanya kegiatannya di Kasya, fokus di Kasya, atau ada kegiatan lain, aktif di organisasi atau gimana? Saya aktif di organisasi, terutama organisasi Lions Club. Mungkin boleh diceritakan Bu, itu organisasi Jadi apa? Lions Club itu berpusat di Chicago. Oke. Dan di Indonesia ini udah lebih dari 100 klub. Dan saya salah satu klub di situ. Dan saya juga berkecimpung di distriknya. Si Lions Club itu tuh untuk bakso, seperti Ya, sosial. selalu baksos. Jadi kita tuh selalu di garda terdepan untuk menolong pada terjadi sesuatu. Brand Kasya sendiri ini semuanya ready to wear atau misalkan saya pengen custom gitu bisa? Bisa custom juga. Kira-kira berapa lama tuh Bu proses pembuatan kalau custom? Bisa 2 hari jadi. 2 hari jadi? 2 hari? Tapi pernah nggak Bu ada dapat klien yang requestnya aneh-aneh, misalkan mau kainnya contoh dari Arab gitu, jadi Ibu mungkin harus sourcing dari mana kalau yang gitu? itu mereka tuh biasanya bawa sendiri. Oh, bawa sendiri kainnya? Bawa sendiri, cuman ada kadang-kadang ada yang saya mau double pakai tricot, tambah lagi pakai furingnya tuh yang begini. Dia kasih contoh bajunya dari luar negeri, bahannya mungkin di sini nggak ada gitu. Oh gitu. Tapi kita jadi juga mesti cari, benar-benar cari lagi. Jadi nggak mungkin ada di sini. Terus kalau misalkan bergerak di industri fashion seperti ini, tantangannya itu kayak apa Bu? Tantangannya adalah contek-mencontek orang. Contek-mencontek. Tapi kita udah banyak kayak perhiasan lah ya, namanya. Perhiasan kita bikin. Baru kita bikin, kalau kita kirim foto di IG, udah langsung besoknya tuh ada tuh di Mangga 2 tuh jualan. Makanya saya sekarang saya beli bahan-bahan yang nggak ada dijual di Mangga 2. Oke, dan biasanya yang mencontek seperti itu mereka jual harga jauh di bawah ya, benar-benar dibanting harga. Bukan gitu juga, ada juga yang lebih mahal. Oh, ada juga justru yang lebih mahal. Mereka mungkin jual lebih mahal, jadi seakan-akan mereka lain duluan gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan pelanggan-pelanggan nih mau beli koleksi dari Kasya ini harus ke workshop atau bisa beli di mana? Di online mungkin? Enggak, kita ada di Galeri Lafayette. Galeri Lafayette? Alun-alun, Agra Indonesia, dan di Metro Pondok Indah. Tapi misalkan mau datang ke workshop ke sini gitu bisa Bu? Bisa, banyak juga orang yang kesini.
Karena kalau di dep store itu kan memang kita nggak ada potongan ya, nggak ada diskon. Kalau di sini kita kasih diskon. Oh gitu. Karena kita sendiri dipotong tinggi banget di dep store. Dep store, oh iya, pasti ada yang namanya consignment fee. Iya. Tapi mungkin kalau mau ke sini harus appointment dulu kali ya sama ibunya. Nggak juga. Harus bisa langsung datang. Ada orang saya di sini yang Oh jaga. bisa, jadi saya misalkan nanti kapan-kapan mau ke Kasya, mau Oh, cari baju boleh. etnik itu bisa langsung datang ya, nggak usah harus appointment dulu ya. Oke deh. Jadi menurut ibu untuk menyambut Hari Raya Kartini itu nggak perlu pakai kebaya atau harus pakai kebaya, itu nggak perlu ya? Enggak lah, menurut saya sih nggak perlu pakem gitu ya. Jadi orang lebih, mungkin ada yang nggak seneng model yang terlalu ketat gitu ya. Sekarang kan juga banyak-banyak orang pakai baju, pakai busana muslim, pakai hijab ya. Jadi mereka nggak mungkin bisa pakai kebaya Yang terlalu menunjukkan lekuk tubuh ya? lekuk tubuh. Jadi saya bikin yang bisa untuk apa saja gitu jadinya. Oke, jadi lebih versatile, Iya. bisa untuk banyak occasion juga. Oke, aku udah nggak sabar mau lihat koleksinya Kasya. Gimana kalau langsung aja Bu, Ibu tunjukin ke aku koleksi-koleksi dari Kasya. Yuk fashionista. Nah, fashionista, sekarang aku sudah dengan koleksi aksesoris dari brand Kasya. Wow, Ibu, ini cantik-cantik sekali. Dan ini tuh semuanya handmade kah? Bener-bener dibikin Iya. satu-satu? Benar, dipegang satu-satu dan nggak ada sama sekali yang sama. Ini songket dari mana, Bu? Dari Palembang. Palembang. Ini lucu sekali, bisa jadi kayak ala-ala collar gitu ya. Misalkan bajunya polos terus dipakein Iya. gitu. Nah, terus mereka ada yang seneng ibu-ibu yang besar, jadi udah cuma pakai satu aja punya. Taruh di tengah gitu ya. Jadi misalkan bajunya polos, mau terlihat lebih mewah dengan instan, tinggal ditempel ini Kadang-kadang kalau fashionista. pakai, ada apa namanya, mereka pakai itu ya, pakai selendang di sini. Oh iya bener bisa. Jadi manis ya, nggak polos. Ibu ada anting nggak? Bikin anting juga? Ada bikin, tapi kok nggak taruh sini ya? Jadi bikin anting Bikin juga, anting lengkap bikin, ya? iya. Oke fashionista, tadi kita udah melihat beberapa koleksi dari aksesoris brand Kasya. Nah sekarang kita langsung aja ke baju-baju dari Kasya. Ayo Bu. Wow, ini koleksi-koleksi dari brand Kasya fashionista. Sebentar, aku mau screening dulu. Aduh, ini aku lihat ya, semuanya bener-bener yang Ibu bilang tadi. Semuanya beda, nggak ada yang sama. Dan aku lihat ini sangat-sangat kreatif. Ini aku sampai bingung, ini Ibu sourcing bahannya, kainnya, itu di mana Bu bisa dapat kain sebagus-bagus ini? Sutra ini sutra. Ini semua sutra. Wow, saya harus hati-hati nih fashionista megangnya. Nah kalau misalnya kayak gini, bordir gini, dibordir sendiri kah atau gimana? Iya, di bordir ada tukang bordirnya. Ini tuh ada motif Indonesia, ini motif kayak seperti Toraja gitu. Toraja. Oke, jadi ini semua dibordir sendiri. Iya. Bordir sebanyak ini berapa lama Bu untuk bikin satu baju gini? Ini 1 minggu ya. 1 minggu. Ini baju bodo ya, baju dari Makassar. Ini semua dipotong-potong dari bahan, terus ditempel-tempel lagi. Ini semua tempelnya agak lama terus. Yang lama itu nempelinnya? Nempelinnya, terus dipayatin lagi. Oh, jadi prosesnya banyak. Ya? Jadi kita nggak jadi cuma berbentuk pola dulu, terus dia dipotong, belum dijahit. Setelah itu baru dijahit. Oh. Prosesnya agak ribet yang ini. Kalau misalkan ini kain sutra ya Bu? Ya, Kalau misalkan di kain sutra gini pengerjaannya lebih susah nggak sih Bu? ya lebih Karena susah. kan lebih halus ya, dia rentan untuk apa ya istilahnya Untuk kayak bolong-bolong. iya, untuk keluar gitu serat-seratnya. Ya jadi lama pengerjaannya fashionista. Ini juga yang kayak gini nih, kerancang-kerancang gini itu agak susah gitu. Kalau terlalu, maksudnya kalau orangnya bikinnya kasar, gatel dipakainya kan. Oh loh, ini bukannya udah kain jadi Bukan. bentuk begini? Oh enggak. Ini bordir semua. Oh ini bordir sendiri. Jadi dibolong-bolong ini juga sendiri. Iya.
Namanya bordir perancang kalau ini. Saya pikir tuh tinggal beli kain jadi. Kan Enggak. udah ada ya kain jadi yang bolong-bolong begini yang bordir gini. Tapi ini kan gini tuh, lihat tuh. Oh. Kain kan apa sini, jadi satu bahan beda tuh ke belakangnya. Oh, jadi ini bener-bener dibikin from scratch. Ya, tuh. Wow, Semua bordir. ini bordir. Kalau ini mungkin untuk yang nggak suka terlalu banyak bling-bling, Iya. mau lebih polos tapi tetap mewah, pakainya yang ini. Ada kombinasi juga yang ininya. Oh iya, ini juga bagian lengannya bolong fashionista. Ini sutra Itali kalau ini ya. Sutra Itali. Jadi kalau di toko ini susah nyarinya. Jadi aku Oh, beli di oke. China. Oh. Di China tuh mereka bikin untuk dikirim ke Itali. Dan ada juga yang lebih murah tapi jelek gitu loh. Oh, kita jadi bisa beli yang sutra juga banyak kualitasnya ya. Oke. Oke, Bu. Gimana kalau aku mau coba pakai koleksinya, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu Ibu pilihin ya koleksi untuk aku pakai ya. Yuk. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Natasha akan melihat busana rekomendasi dari Shuli Darsono. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.